The Power of Storytelling in Audiovisual Content. Tadi kita sudah buka bahwa audiovisual content ini merupakan konten yang sedang hits ya saat ini, di mana Ya, banyak betul. sekali perusahaan, banyak sekali organisasi yang menggunakan audiovisual content untuk memberikan advertising ataupun promotion konten-konten yang mereka lakukan. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke dalam burger yang tadi disampaikan oleh Emirsal ya, daging burgernya, ada baiknya kita berkenalan dulu mungkin ya, siapa kakak-kakak sekalian dan juga 90 Studio ini apa organisasinya dan lain sebagainya. Mungkin boleh perkenalan satu persatu dan secara organisasi. Silakan langsung. Ya, oke. Halo semuanya, saya Marco dari 90 Studio. Ini kita tigaan ini namanya. Saya Gorifano Agasta. Saya Calvin Mansa. Oke, kita tuh pendiri dari 90 Studio. 90 Studio itu merupakan production house yang untuk memproduksi uh, bentuk audio dan visual untuk advertising misalnya. Dan kita juga merupakan event dokumenter juga sama. Jadi kita di studio itu dibagi ke dalam dua divisi, yaitu divisi event dan divisi advertising. Seperti itu. Oke, kita di hari ini diminta bantu Pak Daniel untuk sharing aja lah kita mah. Kita juga memang belum banyak pengalaman, tapi kita sharing sedikit aja tentang apa yang udah kita jalanin selama ini. Kita mau sharing-sharing aja sih. Jadi nanti kalau ada yang punya pertanyaan atau yang pengen nanya atau pengen sharing juga ke kita, mungkin ada yang punya pengalaman lebih dari kita juga boleh nanti sharing aja, boleh di bagian pertanyaan nanti ya terakhir kok. Ya, oke. Dari Oke, kita segitu jadi dulu. Kak Marco berarti kalau seandainya ada pertanyaan kita simpan di akhir ya, atau Ya, boleh betul. sambil berjalan berarti atau di akhir? Mau di akhir aja lah. Oke, di akhir saja ya. Oke, Ya, jadi untuk teman-teman, nanti ketika ada pertanyaan, silakan diajukan kepada kakak-kakak yang ada di depan layar pada saat ini untuk disimpan di akhir ya. Jadi dicatat dulu untuk pertanyaannya. Silakan kepada kakak-kakak dari Nanti Studio. oke. Kalau dari ini jelas ya kok nggak kebalik. Kita Iya, takutnya kebalik. jelas. Jelas, oke. Jelas. Oke, ya, selamat sore semuanya. Hari ini kita mau sharing sedikit tentang the power of storytelling in audiovisual content. Nah, jadi latar belakang kita tuh berdiri dari 2016. Kita produksi beberapa video advertising, salah satunya ada dari Sido Jahe, Sido Muncul, ada juga dari beberapa perusahaan lain. Nah, kita produksi juga konten seperti yang ada di layar ini, kita produksi juga untuk foto, foto makanan, foto produk, dan beberapa produk lainnya, ada kosmetik dan sebagainya. Jadi di divisi advertising ini kita memang tujuannya buat iklan untuk menyampaikan apa tujuan dari perusahaan mengenai produknya, apa fungsi dari produknya dan apa kelebihan dari produknya. Nah, tugas kita tuh menjembatani, kita bridging dari perusahaan ke konsumen. Seperti itu. Oke. Bisa kita lihat di sini ini ada beberapa brand yang sudah pernah bekerja sama dengan kita. Kita lihat ada Sido Muncul, ada Emina, ada Alphaparv, Everline, dan ada Unpar. Yang di tengah ini ada logo TNI AD dan selanjutnya ada Unpar Plus. Mungkin kalian tahu Unpar Plus, divisi online learning dari Unpar. Ini di bawah kita ada Kembang Kertas, ada Celing, The Diamond, tempat wisata di Kota Bandung, dan juga Kopi Titik Senja serta yang brand-brand lainnya. Ya. Jadi untuk brand ini kita nggak sepenuhnya kita nge-handle sebagai advertising, tapi ada juga yang sebagai event dokumenter dari acara mereka. Contohnya kayak yang TNI ini kita event dokumenter untuk acara tahunan mereka seperti itu. Dan masih ada juga yang lainnya. Iya, oke. Selanjutnya. Topik kita hari ini kita akan membagi ke tiga bagian utama dalam sebuah produksi audiovisual konten. Terdapat tiga bagian utama. Yang pertama pre-production atau sebelum melakukan produksi persiapannya, production ketika melakukan syuting, pengambilan gambar, serta post-production atau ketika pengeditan, publishing, dan lain-lain. Langsung kita mulai ke bagian pertama, pre-production. Lanjut.
Oke, selanjutnya ini kita mau preview nih, kita ada video, salah satu video yang udah kita bikin sekitar 1 atau 2 tahun lalu. Video ini video iklan untuk Sido Jahe dari Sido Muncul. Oke. Kakak-kakak dari 90 Studio untuk suaranya tidak terdengar, mungkin boleh dibantu oleh Anjani ya. Anjani untuk penayangan videonya mungkin boleh dibantu agar dapat ditayangkan dengan audio ya. Ya, oke. Terima kasih Anjani. Setiap orang pasti memiliki cita-cita. Coba denganku. Tanpa kenal lelah. Makasih Bu. Makasih Mas. Dan tanpa kenal waktu. Kan, belum tidur? Nanti mah. Ini susu jahenya jangan lupa diminum ya, Pak. Tapi satu hal yang selalu mengingatkanku akan ibu, yaitu Oke, mungkin kakak-kakak boleh dilanjutkan ya. Tadi sudah ditayangkan ya sepertinya oleh Anjani. Oke, videonya tadi udah ya kurang lebih. Kita kirimin juga nih, siapa tahu ada yang mau lihat langsung linknya. Sebentar. Soalnya kalau ditayangin di Google gini kan, di Google Meet gini agak patah-patah ya sama kurang jelas dari audionya. Oke. Nanti bisa dilihat ya di chat, nanti kita kirimin ke chatnya. Ini video yang tadi kita tayangkan. Nah iya nih, jadi kalau ada yang mau lihat boleh lihat langsung aja ya di sini. Oke, nah kita mau balik lagi ke bahan yang tadi kita jelasin ya. Nah jadi dalam produksi video seperti tadi itu yang sudah kita tayangin, nah itu sebagai video iklan kita ada proses produksinya yang itu terdiri dari 3 step tadi. Pertama pre-production, lalu production, dan ketiga adalah post-production. Nah di bagian pre-production ini tuh terdiri dari 6 bagian. Lebih jelasnya? Dari production itu ada 6 bagian. Pertama script writing, jadi apa yang bakal disampaikan atau yang tertulis gitu, skripnya sih. Terus kedua itu shortlist atau storyboard. Itu teh isinya kayak gambaran apa aja yang mau di gambar yang diambil, terus lokasi scouting, mencari lokasi tempat di mana syutingnya, terus equipment planning, kamera apa yang dipakai, lightingnya atau audionya kayak gitu. Terus cari pemerannya siapa, find the right cast, sama latihan reading itu jadi kayak latihan skripnya sih, membaca skripnya kayak gitu. Nah dari tahapan pre-production ini dari kami tuh kami uh, yang kami anggap bagian paling penting itu, yang bobotnya paling besar itu seperti di pembuatan skrip sih, mungkin. Ya oke. Jadi menambahin sedikit ya. Jadi dari semua bagian production ini yang menurut kita paling utama sih, prosesnya paling lama, paling repot dikerjainnya, paling butuh kita fokus benar-benar itu di bagian pembuatan skrip ini. Nah kenapa? Karena di pembuatan skrip ini tuh kayak kita menentukan nyawanya dari video yang bakal kita buat ini gitu. Nah biasa pembuatan skrip ini tuh kita berdasarkan ada 3 poin. Pertama itu konsep permintaan dari klien. Yang kedua, pencapaian dari video iklan ini apa yang mau kita buat, pencapaiannya itu mau
mau ke arah mana, dan yang ketiga itu pesan apa yang akan disampaikan eh, oleh perusahaan dengan video iklan ini, seperti itu. Nah, untuk konsep dasar permintaan klien itu biasa bermacam-macam. Salah satunya contohnya seperti video yang iklan yang tadi yang sudah kita tayangkan, konsep dasar permintaan mereka ingin ingin mensosialisasikan produk mereka, yaitu ada produk baru Sido Jahe. Nah, produk itu tuh mereka merupakan produk minuman hangat yang komposisinya itu antara susu dan jahe. Nah, banyak orang mikir tuh produk ini produk yang cukup tua dan tradisional, sejenis dengan bajigur dan sebagainya, bajigur, bandeng dan sebagainya. Nah, mereka ingin produk ini tuh bisa ditayangkan dengan iklan yang sesuai, maksudnya dengan kalangan muda. Jadi untuk kalangan muda itu tuh nggak bisa coba nih minuman yang cukup kebilang tradisional tapi bisa dibuat lebih modern. Nah, jadi mereka ingin kita penyampaiannya juga secara dengan soft selling, dengan cerita, jadi iklannya pun akan lebih menarik menurut mereka, seperti itu. Lalu pencapaian dari mereka sih, mereka ingin dengan iklan ini banyak juga kalangan-kalangan muda itu yang menonton, yang melihat iklan ini, entah itu di YouTube atau di Instagram dan sebagainya, lalu mencoba produk mereka. Nah, karena si penyampaiannya itu dengan bukan secara langsung, secara menjelaskan ini minuman jahe, ini enak gitu. Bukan secara itu, tapi lebih dengan cerita. Atau bisa disebut juga soft selling. Nah, cerita di permintaan dari perusahaan yaitu dengan mengangkat tagline mereka, yaitu sehangat. Lalu pembuatan iklannya juga dekat dengan event, yaitu Hari Ibu. Oleh karena itu, dari pihak perusahaan meminta kita untuk menggabungkan sehangat tersebut dengan tagline sangat tersebut dengan momen yang lagi dekat, yaitu oleh karena itu kita menentukan sehangatnya itu jadi judul yang kita buat ini sangat kasih ibu. Jadi kita combine antara tagline mereka dengan event yang terdekat, seperti itu. Nah, tujuannya supaya apa kita combine kedua poin tersebut. Nah, supaya si produk itu jadi lebih menarik ketika ditonton oleh audiens dibandingkan ditayangkan produknya, dikasih lihat produknya langsung, akan jadi lebih menarik jika dibuat menjadi cerita. Dan sangatnya itu pun dari perusahaan, maksud mereka kan sehangat jahe ketika diminum tuh hangat di leher, hangat di perut, seperti itu. Namun oleh kami diubah menjadi sehangatnya itu tuh bukan sehangat yang dirasakan saja physically, tapi lebih bisa sehangat perasaan. Jadi dibuat maknanya, dibikin sehangat itu tuh sehangat kasih ibu ke anaknya, seperti itu. Oke, kita jelasin dulu ke selanjutnya ya, ke proses production. Proses production, oke. Di sini kita bagi menjadi 4 bagian utama ya, tahapan membuat produksi sebuah video. Pertama, kita harus mencari talent dan kru dan melakukan kru briefing. Jadi di sini kita talent yang akan kemudian kita shoot bersama kru akan melakukan briefing untuk melakukan penggambaran nih gimana jalan ceritanya, pengambilan gambaran akan seperti apa. Selanjutnya kita akan menentukan angle kamera yang akan mengikuti dengan storyboard. Nah, di sini kita akan memiliki storyboard yang dibuat berdasarkan konsep dasar yang sudah dibuat saat pembuatan skrip di awal. Storyboard gunanya buat apa sih? Storyboard fungsinya buat membantu kita memvisualisasikan si cerita menjadi sebuah gambar yang kelak akan menjadi sebuah video iklan tersebut. Yang ketiga itu pengaturan lighting, audio, dan kamera. Pengaturan lighting, audio, dan kamera akan berpengaruh juga ke bagaimana hasil ntar setelah diproduksinya, bagaimana mood dalam sebuah konsep. Bagaimana kan misalkan konsep sebuah cerita tuh pasti memiliki mood, seperti misalkan untuk yang contoh yang kayak barusan, moodnya itu dia hangat, color tone-nya lebih ke kuning dan dominan coklat dan kuning untuk menggambarkan kasih ibu yang hangat dan agar penonton dapat memiliki mood yang sama dengan cerita yang ditampilkan, seakan-akan penonton juga memiliki hubungan yang kontaknya sama dengan apa yang diceritakan dalam video tersebut. Selanjutnya ada proses syuting. Dari proses syuting kita harus menentukan bagaimana pengaturan apa yang sudah disiapkan harus bisa disatukan untuk menjadi sebuah video yang baik.
Nanti kita next dulu. Ya kurang lebih seperti itu sih gambaran besarnya. Jadi nanti kalau ada yang kurang jelas atau ada yang pengen tahu nih lebih lanjut mengenai proses-proses ini, nanti boleh seudahnya kita sharing aja, ada yang mau nanya-nanya ya. Karena kalau bahas ke teknis lumayan panjang dan cukup banyak juga teknisnya. Jadi nanti kalau ada yang mau tanya, ada yang pengen tahu lebih jelas, boleh tanya ke kita selanjutnya. Oke, untuk bagian selanjutnya post production. Jadi post production ini tuh tujuannya sebenarnya untuk mengolah dari apa yang sudah kita lakukan di proses sebelumnya, di step-step sebelumnya. Nah, setelah kita proses syuting itu kita cutting videonya. Nah, video yang kita cutting ini tuh biasa udah hasil perencanaan kita dari awal, dari yang bagian pembuatan storyboard, proses syuting yang sudah sesuai. Nah, kita cutting ulang kembali, kita rapihkan di bagian cutting video. Nah, untuk membuat video ini lebih menarik, lebih terasa terasa itu emosinya, atau kalau memang happy dibuat lebih terasa happy-nya dan sebagainya, kita buat juga scoring musik. Scoring musik itu tuh bisa berbagai macam bentuk. Yang pertama bisa dengan cara membuat musik sendiri, atau bisa juga membeli dari pihak ketiga. Membeli dari pihak ketiga itu tuh contohnya seperti mencari ada beberapa platform, contohnya Musicbed, Epidemic Sound, atau di YouTube juga ada cukup banyak pilihan-pilihan lagu yang bisa dipilih. Nah, kalau untuk pembuatan advertising itu lebih baiknya musiknya itu jangan ada copyright claim atau royalty dari pemilik musik, karena kurang bagus, maksudnya untuk ketika ditayangkan di YouTube ada copyright claim dari pihak lain, dan akan menjadi susah juga untuk perusahaan mendistribusikan videonya. Oleh karena itu kita prefer untuk kalau yang belum untuk yang masih buat video di awal-awal, untuk pembuatan video iklan lebih baik menggunakan musik yang no copyright atau dengan membeli di platform-platform tadi. Atau untuk yang punya tim juga yang memiliki skill musik, bisa juga membuat sendiri. Contohnya kayak seperti video iklan yang soft selling, yang memasarkan iklannya tuh secara halus dengan short movie dan sebagainya. Nah, kalau untuk pemasaran video tersebut bisa dengan membuat musik sendiri, musiknya tuh dengan nge-arrange sendiri, dengan menambahkan suara piano misalnya, atau yang punya skill gitar bisa nambahin gitar dengan string dan sebagainya. Nah, kalau dengan scoring musik sendiri, membuat musik sendiri itu biasa hasilnya akan lebih maksimal karena bisa menyesuaikan dengan mood di videonya yang sudah dikonsep di sebelumnya. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya penambahan visual dan sound effect. Nah, penambahan visual dan sound effect itu contohnya seperti di video tadi, ada shot di mana menuangkan teko ke gelas. Nah, untuk posisi syuting biasanya tidak terdengar jelas suara audio air yang dituangkan itu. Oleh karena itu, kita biasanya menambahkan lagi sound effect dengan cara membuat lagi sendiri lalu direkam, atau bisa juga cari di YouTube juga ada banyak yang tersedia seperti itu. Kalau untuk sound effect sih kebanyakan sih tidak ada copyright sih, jadi tidak masalah. Itu seperti itu. Lalu tahap keempat yaitu color grading. Nah, di tahapan ini tuh kita lebih finishing si visual yang udah kita buat sebelumnya. Jadi di bagian production kita udah setting nih lighting. Kalau videonya seperti tadi kita mau buat lebih ke arah warm, hangat. Oleh karena itu buat warna kuning. Nah, di bagian color grading ini kita rapihkan lagi supaya warnanya tetap bagus, tetap pas, tetap sesuai, dan tidak ada yang berbeda dari setiap scene-nya. Seperti itu. Lalu di tahapan kelima kita final preview. Nah, di bagian final preview ini biasa kita tim internal cek dulu, pertama cek dulu videonya apakah ada kesalahan, sudah sesuai belum sama storyboard dan script, sudah sesuai belum sama ekspektasi kita yang membuat skrip, kita biasa cek dulu. Lalu setelah itu jika sudah sesuai semua, lalu biasa kami ajukan ke pihak perusahaan. Nah, pihak perusahaan itu tuh biasa pihak yang memberikan kerjaan ke kita, mereka punya juga ekspektasi terhadap video yang akan dibuat. Oleh karena itu mereka juga harus ikut cek lah, bilang gitu, ikut cek juga, biar dari hasil video kita bikin itu jadi perusahaan sesuai nggak sama ekspektasi mereka. Jadi mereka itu ngelihat lagi, misalnya kalau misalnya ada yang kurang sesuai misalnya kayak font atau ya, lagu atau apa yang kurang sesuai, jadi mereka preview dulu sebelum mereka
approval atau sampai ke publish gitu. Iya, jadi di bagian ini juga biasanya ada revisi dari perusahaan, cuman untuk di bagian final preview itu biasa revisinya tuh lebih ke arah minor. Jadi contohnya misalnya ada font yang tidak suka atau tidak sesuai dengan gaya atau budaya perusahaan, fontnya boleh biasa kita bisa ganti, kita bisa menyesuaikan. Atau ada musik yang mungkin menurut mereka kurang bagus atau tidak sesuai, bisa diganti juga. Namun untuk bagian shooting atau production biasa kita tidak menerima revisi ya. Jadi kita juga nggak terima untuk revisi shoot ulang dan sebagainya karena kan dengan ada revisi itu pasti akan membengkak tuh biayanya dan akan di luar budget dan sebagainya. Nah, habisnya kalau yang revisi cerita kayak gitu, maksudnya dari sebelum skripnya jadi itu pada saat skripnya jadi itu maksudnya sudah matang sebelumnya. Jadi kita usahakan di pas bagian production dan pro-production itu sudah nggak ada revisi buat alur cerita atau lainnya kayak gitu sih. Oke. Dan yang setelah itu kita masuk proses publishing. Nah, namun untuk di proses publishing ini biasanya di-handle oleh pihak perusahaan. Jadi kita dari production house kami, kita biasa serahkan videonya ke pihak perusahaan. Dan pihak perusahaannya akan publish sendiri, mau dipublishnya di YouTube, di Facebook, di Instagram, atau di manapun. Nah, biasa mereka yang menentukan. Jadi kerjaan kita lah, lingkup kerjaan kita tuh sampai final preview dan serah terima ke perusahaan seperti itu. Untuk materinya sih, jadi kalau dalam tahapan pembuatan video sih ada 3 tahapan ya, pre-production, terus production sama post-production. Nah ketiga tahapan itu semuanya sangat-sangat penting. Jadi bobotnya itu sama, jadi kita nggak ada yang anggap lebih mudah atau gimana. Jadi kita ketiganya ini kita anggap perannya sama, jadi agar tidak pincang gitu. Bobotnya sama besar kan. Jadi jangan ada bagian yang itu mah nggak penting, nggak usah difokusin. Jangan, itu semuanya harus sama besar. Karena itu akan saling berpengaruh satu sama lain. Ya. Oke, secara singkat sih seperti itu tahapan-tahapan dalam produksi video iklan. Mungkin ada yang mau bertanya dulu atau ada yang kurang jelas? Atau ada yang mau sharing mungkin punya pengalaman mau ada yang bertanya. Aku mau nanya dong. Mau nanya, Pak. Aku mau nanya dong. Iya, oke. Tadi siapa yang mau duluan? Oke, teman-teman, silakan jika ada pertanyaan, jangan lupa on cam juga ya. Silakan. Ya, Pak, mau nanya. Ya, oke, halo. Halo, Kak. Ya. Saya Emir. Ya, mau nanya. Jadi, tadi kan ada penjelasan nggak ada revisi ya setelah jadi. Itu biasanya si kliennya gimana reaksinya? Atau emang udah dari awal deal-dealannya nggak ada revisi? Soalnya kan biasanya kan jasa kreatif gitu kan pasti nawarin misalnya 3 kali revisi atau dalam jangka waktu pekerjaan 3 minggu 2 kali revisi atau gimana. Itu dari kliennya ada yang pernah bingung atau gimana sih biasanya reaksi kliennya tahu nggak ada revisi dari hasil produknya? Oke, sebenarnya bukan nggak ada revisi ya. Tetap kita, jadi kita biasa dari proses kontrak kerja itu kita sudah tentukan berapa kali revisi di setiap bagian. Jadi kan bagian produksi ini tuh dibagi menjadi 3. Tadi ada pre-production atau sebelum produksi, bagian produksi, dan yang terakhir post-production. Nah di setiap bagian itu biasanya kita konsultasikan langsung ke perusahaan. Jadi misalnya setelah kita membuat skrip dan kita membuat storyboard, kita berikan nih ke perusahaan seperti ini konsep skrip yang kita buat dan kurang lebih seperti ini visualnya. Nah setelah kita ajukan itu, perusahaan akan melihat nih sesuai tidak dengan ekspektasi mereka. Nah kalau memang udah sesuai itu, biasa dari pihak perusahaan akan memberikan approval untuk kita lanjutkan ke bagian produksi. Tapi jika ada yang tidak sesuai, maka akan direvisi di bagian production itu gitu. Jadi di bagian akhir itu komersil dan memang sudah tidak butuh sih, sebenarnya tidak butuh ada revisi besar seperti syuting ulang dan sebagainya. Karena dari bagian depan kan kami juga sudah konfirmasi gitu ke perusahaan. Jika mereka sudah ACC, mereka oke, kita lanjutkan ke tahap produksi. Dan di tahap produksi itu pun kita biasa kita sudah siapkan semuanya. Jadi semua pun disesuaikan dengan storyboard yang sudah kita buat.
Oke, buat sekilas buat yang belum tahu storyboard itu adalah jadi gambaran dari setiap shot, setiap angle, setiap setiap video, potongan video yang akan kita tayangkan. Jadi kalau dalam 1 menit videonya ada 50 shot, 50 angle, kita pasti gambarkan juga 50 angle, kami susun semuanya, jadi seperti bentuk komik lah bisa dibilang seperti itu. Dan akan kami berikan juga ke perusahaan sebelum proses produksi atau syuting itu. Jadi perusahaan udah tahu gambarannya mau kayak gimana ceritanya, terus gambarnya bakal gimana kurang lebih hasilnya. Ya, jadi kalau udah ada itu kan perusahaan juga nggak bakal perusahaan juga nggak bakal protes ketika videonya udah jadi atau minta di syuting ulang seperti itu sih. Jadi sebenarnya tetap ada revisi di setiap bagian. Nah cuman biasa revisi utamanya tuh bukan utama ya, proses revisi yang dianggap paling kayak revisi main revision gitu, main revision. Nah itu di bagian belakang yang tadi setelah kita preview ya. Saat kita preview, jadi biasa kita preview barengan sama perusahaan, kira-kira ada kurang apa atau lebih apa, atau mau ada yang dipotong mungkin dan sebagainya. Nah kita mau ini juga, kita mau ngasih lihat juga. Ini salah satu bentuk storyboard. Ini bukan yang kita buat ya, karena storyboard kita biasa digambar sih bentuk kertas, jadi suka hilang-hilangan. Jadi ini kita biasa nggak kita arsip gitu. Nah, ini ada storyboard dari Fast Furious 5. Fast Furious 5. Nah, jadi ini kan kita juga biasa seperti ini dibuat di filmnya. Jadi ketika proses syuting, kita tinggal mengikuti saja step by stepnya semua. Oke, untuk kamera pertama shot 1 take 1, angle-nya dari mana kita sesuaikan semua, lalu kita setting juga lighting-nya seperti itu. Dan ini ya gambaran untuk storyboard. Ya, jadi untuk revisinya seperti itu ya. Sudah cukup jelas atau ada pertanyaan lain? Sudah jelas. Terima kasih, Kak. Ya, oke, terima kasih. Ada lagi yang punya pertanyaan? Nanya dong, Kak. Mau tanya. Ya, Kak. Iya, oke. Silakan Pak Daniel yang menengahi. Oke, Jihan dulu mungkin, silakan. Iya, kamu mau nanya, Pak. Kamu Ya, langsung saja, Jihan. Ya, kalau kan dari kakak-kakak sendiri udah banyak bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, kira-kira produk apa sih Kak yang paling sulit dijadikan sebagai audiovisual content itu? Udah itu aja Kak pertanyaannya, makasih. Ya oke. Sebenarnya kalau dibilang banyak juga belum, kita juga masih sama-sama masih baru lah, masih baru belajar, kita juga masih baru jalan, kita masih belajar, cuman ya kebetulan kita dapat channel, maksudnya dapat project dari perusahaan-perusahaan. Nah tapi kita sharing dulu aja sedikit ya. Jadi sebenarnya sih kalau perusahaan semuanya punya produk masing-masing, semua produknya unik, semua produknya juga punya kelebihan, keunggulan masing-masing. Nah, dibilang produk apa yang lebih sulit sih, sama, semuanya punya bobot yang sama ya. Semuanya produk punya kelebihan, kekurangan masing-masing, semua produk punya poin apa yang harus disampaikan. Jadi balik lagi gimana kita dari tim kreatif di kita, dari kita semua yang mikirin konsepnya, gimana supaya itu supaya menarik gitu, menarik ya, dan pesannya juga tersampaikan. Jadi misalnya contohnya kayak minuman tadi, kita harus packaging supaya orang nggak ngelihat bukan sekadar minuman, tapi oh iya benar bisa minuman jahe itu orang bisa mengingat kembali gitu momen keluarganya dengan minuman jahe misalnya gitu. Seperti itu sih kurang lebih. Jadi untuk setiap produksi sama aja bobotnya, bobot kesulitannya ya, maksudnya sama aja gimana kita mempackaging. Cuman biasa sih yang bikin sulit dengan perusahaan tuh terkadang ada perusahaan yang memang budgetnya cukup pas, ada yang memang budgetnya tapi minim, tapi pengen mintanya cukup banyak, cukup wah gitu di luar budget. Nah, biasa kesulitannya di sana kita harus menyesuaikan. Iya, kita harus menyesuaikan packaging dengan budget pas itu tapi hasil tetap maksimal. Iya. Seperti itu. Namun klien juga tetap apa yang dimau sama klien tetap tersampaikan gitu. Jadi tidak terhambat gara-gara budget atau apa, mungkin kita bisa diskusikan dengan klien agar si keinginan klien tetap tercapai dengan kerjasama dengan kita. Ya, jadi biasa keterkaitan sih antara pembuatan skrip dengan budgetnya, dengan penentuan
lokasi tempatnya. Nah itu biasa kita sesuaikan. Jika budgetnya minim tapi misalnya minta banyak tempat apalagi sampai keluar kota, nah biasanya kan tidak memungkinkan. Oleh karena itu biasa kita sesuaikan juga sih dengan penentuan tempatnya, misalnya cukup di Bandung saja kalau budgetnya terbatas. Seperti itu sih. Ada yang kurang jelas nggak? Ada yang mau ditanya Iya, lagi? ada yang mau tanya lagi? Aku mau dong. Kamu nanya. Aku mau, Siapa dulu, Pak? Iya, iya. Oke, mungkin Jihan dulu konfirmasi ya tadi apakah Ya, masih ada yang perlu ditanyakan atau tidak. Jihan? Oh, ya, oke, thank you. Oke. Iya Pak, enggak udah cukup Ya, jelas. oke, selanjutnya siapa? Kak, Oke, selanjutnya Emily ya tadi yang tadi sudah duluan, Iya. silakan Adinda Kak mau Emily. nanya dong, kan tadi tuh aku lihat kayaknya kakak udah kayak kerjasama gitu kan sama brand-brand yang lumayan besar di Indonesia kayak apa sih udah muncul sama Emina. Nah aku tuh pengen nanya gimana caranya biar bisa kerja sama mereka. Apa emang kakak yang hitting duluan ke mereka atau mereka yang kontak duluan ke kakaknya atau gimana gitu? Oke, jadi gini sebenarnya kita sama perusahaan tuh kita sendiri juga maksudnya masih cukup bukan kesulitan ya. Kita kan karena memang baru juga belum lama, memang butuh proses itu semua buat kenal, buat dapat channel, buat dapat job dari perusahaan. Jadi biasa kita juga memang harus memperbanyak juga channel. Jadi contohnya misalnya Emina. Nah, Emina itu tuh kita nggak langsung ngajuin secara langsung ke perusahaan karena kan pasti banyak banget juga tuh yang ngajuin. Biasa based on channel ada kenalan yang memang ada project di sana lalu mereka menawarkan kerjaan ke kita. Jadi kuncinya sih kalau dalam usaha kayak gini harus memperbanyak channel sih, memperbanyak kenalan, link, kenalan. Maksudnya bukan kerja sama dengan orang dalam ya, beda. Ini maksudnya kenalan yang mereka bisa merekomendasikan kita ketika perusahaan itu butuh gitu. Jadi kuncinya sih diperbanyak aja sih, sebanyak-banyaknya kenal orang, relasi. Semakin banyak ya betul relasi, semakin banyak kenal orang maka bisa dapat project-project gitu. Kuncinya di sana. Nah cuman ini sekilas aja cerita kita. Kalau awalnya kita awalnya sih kita dari awal juga kita pertama banget kita dari bikin lomba, bikin video-video iklan lomba seperti itu. Menambahin. Nah cuman dengan bikin iklan lomba juga kan sebenarnya melatih kita buat mulai berpikir. Jadi sebelum kita langsung masuk terjun ke profesional juga kita belajar juga dari lomba, ikutan lomba. Kita lihat nih hasil yang kita buat tuh sesuai ekspektasi semua perusahaan enggak. Nah kalau dengan kita bikin iklan seperti itu juga kan kita pasti jadi bisa latihan lah, berlatih bikin lagi iklan walaupun kalah juga kan kita melatih diri lah. Jadi ketika kita dapat project profesional, kita udah kebiasa buat berpikir kreatif, buat meng-packaging suatu produk supaya menarik. Seperti itu sih. Paling kita dulu mulainya dari kalau dari koneksi itu kan kita ada project Unpar Plus, tapi dari sebelumnya kan ada project yang ngebantu Unpar. Nah, kita dikenalnya sama Pak Daniel juga. Jadi kita masuk ke project Unpar itu gara-gara Pak Daniel ngenalin kita ke orang Unparnya gitu sih. Jadi sebenarnya ya balik lagi seperti itu sistem dari relasi maksudnya. Jadi semakin banyak yang kenal kita maka dan hasil kita juga harus bagus ya tetap. Semakin kita juga bisa menjangkau perusahaan-perusahaan lain seperti itu. Ya, apa udah cukup jelas? Oh ya. Udah jelas Kak, makasih ya. Ya. Oh ya, untuk sekilas yang maksud tadi Kakak Wangsa tadi itu ini project dari Unpar. Kebetulan kita sekarang lagi megang project video e-learning dan iklan buat Unpar Plus. Unpar Plus itu tuh, jadi sekarang Unpar itu lagi bikin satu lembaga baru namanya Unpar Plus. Nah, jadi lembaga itu tuh menciptakan bikin video-video e-learning. Jadi ada cukup banyak ratusan video ya, totalnya ratusan video pembelajaran online. Jadi setiap dosen-dosen juga ada mengajar online. Nah, jadi di platform itu juga bisa semua orang bisa belajar lintas jurusan juga. Jadi misalnya ada anak bisnis yang memang suka IT, suka bahan Linux, bisa belajar juga di sana. Tapi memang ada biayanya sih karena kalau nggak salah setahu kita juga keluar sertifikat juga setelah mengikuti kelas itu. Ntar kamu hasilnya akan keluar sertifikat. Ya seperti itulah kurang lebih. Nah kita sedang handle project di sana juga. Nah itu yang kenalin juga awal-awalnya dari Pak Daniel gitu. Nah itu sistem relasi.
udah Oke, sih cukup jadi dari ternyata kita. relasi itu penting ya untuk usaha kreatif itu, Iya betul. walaupun Iya selain misalkan dari kualitas. selain kualitas yang baik, ternyata channel-channel itu akan Iya, dibukakan ketika kita berjejaring dengan banyak orang ya. iya betul. Oke ya. Adinda mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup jelas? Udah jelas, Pak. Terima kasih. Oke ya. Selanjutnya Ferdi ya. Tadi sudah tidak sabar Ferdi untuk Iya Pak, bertanya. aduh nggak sabar banget nih. Iya, Ini silakan sih Kak, paling mau open nanya. kameranya juga Ferdi. Oh, oke. Mau nanya ini sih Kak, tolak ukur konten audio visual konten itu berhasil tuh apa sih Kak? Itu aja sih. Kasih. Tolak ukurnya. Apa yang jadi pertanyaannya apa gitu kan yang membuktikan Iya, tolak ukur video apa kita yang sukses atau membuktikan? tidak gitu ya. Ya, ya betul Kak. Oke. Sebenarnya kalau dari indikator yang menentukan sukses atau enggak sih belum nggak ada yang indikator yang apa ya? Kalau buat advertising gini ya maksudnya nggak ada indikator yang memang benar-benar saklek gitu yang memang udah fix ini indikatornya ini sukses ini indikatornya enggak, karena kan biasa juga ada juga unsur lain yaitu dari budget perusahaan buat nge-publish video ini. Jadi ada video yang misalnya viral di YouTube dengan berapa juta view, tapi kan itu juga dibalik itu kan perusahaan juga tuh mengeluarkan expense budget buat nge-publish video itu gitu. Ya, nah paling indikator utamanya sih bagaimana si konsumen bisa sampai nggak pesannya nangkep nggak gitu dari apa video yang kita buat ini. Kalau mereka bisa nangkep, mereka tahu fungsi produk ini atau malah jadi tertarik untuk beli, orang jadi dapat awareness-nya, jadi dapat minat untuk belinya. Nah itu kan berarti iklannya sukses, kurang lebih sih seperti itu. Oke Kak, makasih. Sebagainya sih tidak ada tadinya. Iya sama-sama. Oke, selanjutnya Kairunisa. Tadi sudah men-tag saya ya. Silakan Kairunisa. Sorry kok bukannya tadi David mau tanya ya? David William kalau nggak salah ya, kelewat. Oke, silakan mungkin David William dulu ya. Oh iya Pak, boleh Pak. Iya. Aku mau tanya sedikit kan nih menyinggung soal budget kan jasa pembuatan konten visual itu hitungannya abstrak kan. Nah, gimana sih indikator kalian, standar kalian untuk bisa nentuin berapa sih nilai dari jasa yang kalian kerjain buat sebuah satu project gitu? Udah itu aja kan. Oke, jadi gini, kalau buat pembuatan video ini kita juga nggak punya harga yang saklek. Misalnya contohnya membuat satu video harganya fix 20 juta gitu. Nah, kita nggak punya rincian yang saklek. Kenapa? Karena kan setiap konsep itu pasti punya bobot yang berbeda-beda. Ada yang memang mudah diproduksinya, ada yang videonya memang pendek tapi misalnya keliling 5 kota. Nah, itu kan otomatis biayanya juga pasti lebih besar. Nah, jadi biasa kita sesuaikan dulu dengan konsepnya dan kita juga rinci di breakdown dulu semuanya. Antara tempatnya di mana aja, talentnya berapa banyak, terus kebutuhan kru-nya berapa banyak, begitu jumlah output berapa banyak, durasinya juga kita sesuaikan, kita breakdown semuanya, kurang lebih nanti kita bisa dapat hasilnya berapa. Nah, maksudnya dapat kurang lebih perlu budget berapa untuk memproduksi video seperti ini. Nah, gitu ya. Oke. Nah, nanti kita juga bisa sesuaikan lagi sih biasa dengan perusahaannya. Kalau untuk perusahaan besar, skala lebih besar, otomatis kan produksi kita juga harus lebih prepare. Jadi dari jumlah lebih banyak, dari proses editingnya pasti lebih panjang, dan dari set alat yang dibutuhkan juga pasti lebih lengkap. Ya ekspektasi juga pasti lebih tinggi. Nah jadi kita bisa memperhitungkan budget yang lebih tinggi daripada kerjasama dengan perusahaan kecil. Seperti itu sih kurang lebih kalau dari sistem budgetingnya. Sudah cukup jelas? Terima kasih, cukup Pak. Oke, sama-sama. Oke, Kairunisa ya tadi ya. Silakan Kairunisa. Ya, mau nanya apa yang bikin kakak yakin buat terjun ke dunia kreatif ini? Awalnya emang iseng aja, apa emang suka? Itu aja. Oke. Ya awalnya kita emang hobi fotografi sih gitu.
Jadi dan emang kebetulan awal-awal kita jam terbangnya mulai dari lomba-lomba. Jadi ada lomba ini, lomba itu, coba ikut. Dari situ kita udah mulai muncul portofolio video. Dari situ udah mulai banyak ketemu banyak orang. Jadi dari situ udah mulai ketemu banyak orang, channel yang mungkin membutuhkan, jadi mencoba dapat job ini, job itu, akhirnya lama-lama portofolionya dapat nambah, kita channel klien juga bertambah gitu. Jadi kita kasihkan jadi ngelanjutin sampai sekarang gitu. Jadi dari passion kasihkan dapat duit gitu lah. Iya, yang dibayar. Iya, betul, sebenarnya gitu sih. Jadi karena memang kita udah suka juga dan memang kayaknya kan seni sih jatuhnya ya kalau buat iklan gini. Memang ya kita suka sih, jadi kita dilanjutkan. Nah kebetulan juga bisa kebilang ketolong juga maksudnya dengan kondisi kayak gini, lebih banyak juga yang buat iklan, lebih banyak maksudnya yang memasarkan. Jadi contohnya kayak Unpal lah, Unpal juga kan selama ini offline aja, produksi juga lebih banyaknya memilih di kelas dan sebagainya. Cuman dengan kondisi kayak gini, Unpal jadi cari nih, ada nggak vendor yang bisa produksi video pembelajaran online. Setelah itu mereka langsung cari juga buat bikin iklan pembelajaran online tersebut. Jadi sebenarnya terbantulah kayaknya, semakin banyak kedepannya, semakin banyak kenal, makin banyak channel, terus portfolio kita juga semakin banyak, otomatis juga lingkup kita kan semakin luas. Awalnya sih kita juga sama sih, dari yang sama bikin ngebantuin temen, bikin project gratisan, kerjaan ya gitulah. Kita juga memang sama ngerintisnya dari sana juga, dari bikin lomba yang bikin atau dicurangin ada juga, macam-macam lah namanya pengalaman gitu. Iya paling gitu sih dari kita. Udah cukup jelas atau ada pertanyaan lagi? Udah cukup jelas, makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman, silakan jika ada pertanyaan langsung saja. Kak, saya mau nanya. Kak, saya mau nanya. Iya, silakan Daniel dulu. Kak mau nanya, apakah durasi waktu dalam sebuah video itu mempengaruhi kualitas dari konten yang udah dibikin? Karena kalau misalnya ngomongin soal iklan, kayak beberapa orang mungkin seneng sama yang iklan durasinya sedikit, sama ada orang yang mungkin seneng juga durasinya agak panjang. Apakah waktu itu cukup mempengaruhi atau ada waktu yang ideal dalam sebuah konten iklan yang udah dibikin? Itu sih paling Kak. Bagi soft selling aja. Oke, kita jelasin dulu ya sekilas sedikit. Nah iklan tuh biasanya dibagi dua. Kalau dalam pembuatan video iklan ya maksudnya ada yang hard selling, ada yang soft selling. Nah iklan hard selling itu contohnya misalnya iklan Coca-Cola, di videonya tuh cukup dalam 15 detik menampilkan produk Coca-Cola itu masuk, udah gitu langsung dituangkan misalnya, atau produknya dituangkan ke gelas lalu diminum. Nah itu hard selling disebutnya. Ada juga soft selling seperti yang tadi kita buat, contohnya dengan digabungkan dengan short movie, dengan cerita, atau dengan ya pokoknya jadi produknya tuh dimasukkan secara halus gitu, jadi bukan langsung menampilkan produknya. Jadi secara fungsional juga, secara fungsi produk atau keunggulan produk pun ditampilkannya juga secara nggak langsung. Jadi dengan talent itu menggunakan produk itu akhirnya menjadi seperti apa gitu, menjadi misalnya menjadi lebih bahagia, menjadi lebih happy atau apalah maksudnya. Jadi menampilkan si fungsionalnya itu secara nggak langsung gitu. Berbeda dengan hard selling di mana menjelaskan produk, misalnya ini HP sangat berguna nih buat kamu. Nah, misalnya seperti itu gitu. Nah, itu kan lebih ke hard selling disebutnya. Nah, kalau untuk masing-masing untuk durasinya biasa dibagi terhadap konten apa yang mau mereka buat. Kalau mereka mau buatnya hard selling, biasanya lebih bagus under 1 menit, bahkan under 30 detik. Karena kan kalau sepanjang 30 detik itu isinya cuma model sama produknya full, orang otomatis pasti bakal bosen. Jadi dalam 15 detik juga asal bisa penempatan produknya pas, sesuai, konsumen juga, audiens juga bakal cukup puas maksudnya ngelihatnya. Udah tahu gitu, udah tahu produk. Apalagi kalau kayak di YouTube kan sekarang ada yang 5 detik, ada yang cuma 15 detik, tapi udah nampilin inti produknya juga, udah sampai ini fungsinya apa, bisa dibeli di mana. Nah kan banyak seperti itu. Namun kalau untuk video soft selling, nah itu kita lebih prefer di atas 1 menit sih. Karena kalau
packaging film di bawah 1 menit untuk menjelaskan produknya juga, untuk membangun moodnya juga agak sulit. Jadi biasa kalau untuk soft selling ya bisa di 5 menit, bisa 10 menit, tergantung permintaan dari klien. Seperti itu sih. Baik Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, ada yang punya pertanyaan lagi? Oke, Jesselyn silakan. Oke, Kak, aku mau nanya. Jadi kan terkait pandemi COVID ini pasti ada keterbatasan kan, kayak misalkan untuk proses syuting yang biasanya bisa di luar ruangan ini jadi terbatas. Boleh share nggak Kak kayak pengalamannya tentang adanya COVID ini mempengaruhi apa gitu? Udah gitu aja. Yang tadi, jawaban yang tadi. Kalau proses syuting indoor atau outdoor itu sebenarnya tergantung kebutuhannya lagi sih. Jadi baik lagi kan kalau misalnya yang harus di outdoor tapi masukinnya ke indoor gitu kan kayak gak mungkin. Kalau dikasih green screen kan, kalau kasih green screen jadi kelihatan gak natural. Nah jadi kalau misalnya memang terpaksa harus outdoor ya kita bakal melakukan outdoor. Tapi balik lagi kita juga menetapkan protokol kesehatan yang udah ditentuin sama pemerintah sih. Jadi kita juga ikut protokol, jaga jarak kayak gitu. Jadi sama aja, kurang lebih sama aja sih. Jadi jadi sama aja sebenarnya mau syuting indoor atau outdoor, nggak pengaruh sih terhadap setelah COVID ini gitu. Sama-sama semuanya harus pakai protokol gitu. Jadi bisa disesuaikan aja sih sama kebutuhan dari klien seperti itu. Seperti itu sih. Ada lagi? Oke. Thank you. Oke, ada yang punya pertanyaan? Oke, silakan teman-teman lain. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan langsung. Saya Pak. Ya, silakan Pak Solian. Izin off cam ya Pak. Saya ingin. Oke. Kan ini kan masalah ide. Gimana sih cara mendapat inspirasi supaya bisa menemukan ide-ide untuk membuat konten? Terima kasih. Kalau ide itu inspirasi ya pasti kita juga melihat yang orang lain lakuin gimana gitu. Kita juga nyari inspirasi, adaptasi. Orang lain ngelakuin gimana, kita adaptasi terus kita modifikasi gitu. Jadi ikutin perkembangan zaman juga. Iya betul. Jadi buat ide sih, karena kan memang seluruh dunia tuh semua orang pasti bikin iklan. Kita bisa juga cari-cari dari negara lain dan sebagainya, cari referensi, lalu kita adaptasi, dimodifikasi lagi, tapi jangan lupa ya, soalnya kalau nggak kita jadi masuknya ke copyright, ngikutin sampai rasisme kan, ngikutin ide orang lah gitu. Nah ini kita modifikasi lagi biasa dari ide-ide bagus yang ada. Nah dengan kita modifikasi lagi dan kita adaptasi ke Indonesia, otomatis kan pasti hasil videonya bakal lebih bagus lagi gitu. Di samping itu juga kita harus tetap belajar sih gimana cara menyampaikan produknya. Dengan ilmu bisnis juga bisa, kan ada segmenting, targeting, positioning, atau dengan banyak sih balik lagi gimana tujuan dari iklannya ini gitu. Kalau memang iklannya pengen mengarah kemana, ya kita cari gimana cara untuk mencapai ke arah sana gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Nah jadi nanti untuk konsepnya ini. Jadi untuk konsepnya bisa disesuaikan ke sana. Jadi bisa cari di mana aja sebenarnya gitu. Oke. Cukup jelas? Jelas. Oke, thank you. Pak, saya mau nanya, boleh nggak? Oke, tadi Romi sepertinya sudah raise hand duluan ya. Silakan Romi untuk pertanyaannya. Pak, izin matiin kamera ya Pak. Saya mau nanya buat 90 Studio ini, boleh kasih contoh nggak tentang win-win solution dari negosiasi ke perusahaannya? Kasih contohnya aja. Terima kasih. Solution maksudnya dalam project. Negosiasi. Maksud win-winnya gimana maksudnya? Kan misalkan waktu negosiasi ada ada yang kurang gitu tentang harganya, tentang objeknya, tentang apapun itu. Gimana caranya tentang 90 Studio ini ngejawab ke perusahaannya gitu. Berarti di masalah budget ya? Ya, masalah budgetingnya berarti ya?
nggak budget doang sih sebenarnya. Cuman ya udah lanjutin aja. Maksudnya dalam konsep juga gitu. Ya betul. Oh ya, oke. Ya, jadi secara keseluruhan ya sebenarnya sih balik lagi kita biasa karena memang kita dari awal udah ngajuin penawaran, akhirnya kita harus bukan negosiasi sih. Kalau di kita biasa lebih jatuhnya sih ke arah diskusi. Jadi kita diskusikan sama perusahaan, permintaan mereka seperti apa, dan dari kita pun biasa memberi tanggapan. Maksudnya memungkinkan nggak untuk direalisasikan konsep tersebut dengan keterbatasan yang ada. Misalnya mereka pengen memvisualisasikan sesuatu yang nggak ada di Indonesia, dan otomatis kan kalau mereka budgetnya terbatas ya tidak bisa gitu. Tapi biasa dari perusahaan juga kalau kita jelasin kondisinya seperti apa dan kita berikan alternatif lain, misalnya ada yang cukup menjelaskan bisa menggantikan lah gitu. Biasa dari perusahaan juga bisa nerima sih gitu ya. Yang penting diskusi satu sama lainnya, jadi pesannya dapat sih dua-duanya. Yeah. Jadi tetap intinya dapat hasil yang maksimal dari videonya juga tetap tersampaikan, videonya nggak keluar dari plan kita, maksudnya nggak keluar dari skrip yang udah dibuat. Jadi disesuaikan sih sebenarnya, balik lagi. Jadi bukan negosiasi sih. Kalau negosiasi kan kesannya lebih kayak negosiasi menyesuaikan gitu. Kalau ini mah lebih diskusikan aja sih, kita cari jalan tengahnya gimana antara yang mereka pengen dengan yang kapasitas yang kita mampu gitu maksudnya. Berarti itu sih. Oke, boleh kasih contoh nggak Kak tentang apa diskusi yang tadi dari klien yang pernah dikerjain sama 90 Studio? Nah, sebelumnya kita juga sempat sih ada project yaitu sepatu peninggi badan ya. Nah, jadi mereka tuh ingin produknya tuh dianggap untuk kelas middle up kan. Harganya juga atas 1 jutaan, dan mereka pengen sih produknya tuh membawa image tuh seluruh dunia, worldwide gitu kan, maksudnya mereka pengen seperti itu. Namun untuk budgetnya terbatas gitu. Nah, biasa kita juga kan jelasin dengan budget segini nggak mungkin, dan nggak memungkinkan juga buat masa syuting semua pakai green screen terus ngambil footage orang lain di Gunung Fuji di mana. Nah, itu kan berbahaya sebenarnya buat iklannya. Jadi alternatifnya kita bisa carikan misalnya tempat-tempat yang memungkinkan. Contohnya misalnya seperti yang kemarin ini baru keluar kan ada agen Asia Afrika di mana dalamnya itu ada Jepangnya, ada Koreanya, ada apa gitu. Ya, pokoknya ada masing-masing negara. Nah, contohnya seperti itu kita memanfaatkan tempat tersebut walaupun harga sewanya lumayan mahal. Tapi ya lebih murah dibandingkan kita harus benar-benar pergi keliling gitu kan. Jadi sebenarnya didiskusikan ke perusahaannya seperti itu. Jadi kita berikan alternatifnya juga. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Pak, saya mau nanya. Oke, silakan Nabila Sekarani. Kan ini kakak-kakaknya kerjanya bertiga. Pernah ada miskom gitu nggak sih? Terus ngarang-ngarasinnya gimana? Makasih. Oke. Mau meluruskan sedikit, jadi kita tigaan tuh kita foundernya. Jadi kalau yang lain tuh maksudnya lebih kita juga ada bawah lagi, maksudnya yang biasa kerja kita punya tim lagi. Nah sebenarnya sih kalau di kita sendiri ya, gimana ya? Kalau misalnya komunikasi masih tetap ada. Komunikasi masih tetap ada, tapi ya kita harus pahamin satu sama lain, harus ngobrol juga, nggak bisa dipendam diam-diam gitu. Yang penting komunikasi sih. Jadi kalau ada masalah apa dibicarakan baik-baik. Pasti ada, kalau maksudnya bukan tetap pasti ada aja maksudnya yang nggak sepaham atau sebagainya. Nah tapi balik lagi kan kita diskusiin semuanya tujuannya apa kan, yang paling bagus. Maksudnya Wangsa punya ide gimana, gue punya ide gimana, saya punya ide lagi beda lagi. Nah kita kan diskusiin, kita cari jalan tengah mana yang paling bagus, yang paling sesuai. Kan tujuannya kita sama-sama nih semuanya buat ngasilin video yang bagus dalam hal penyampaiannya, sama-sama konsumen juga ngerti, dan produknya juga ada yang jadi pengen beli gitu kan, audiens pengen beli produknya gitu. Sebenarnya sih pasti ada aja kalau miskomunikasi gitu mah. Seperti itu ya kurang lebihnya, atau sudah jelas? Sudah jelas, Kak. Iya, oke. Iya, Ya, jadi ternyata dalam konsep kreatif pun ternyata ada ini ya, ketidaksepakaman mungkin stylenya dari
Marco bagaimana, dari Gori bagaimana, dari Calvin bagaimana, ternyata harus ada titik tengah ya. Kalau enggak saling gontok-gontokan mungkin ya. Iya. Nggak jadi-jadi nanti videonya. Oke. Ya, tadi ada yang mau bertanya ya. Siapa duluan ini? Saya jadi bingung nih. Yang di chat ya. Saya coba cek dulu. Sania ya. Oke, Sania dulu silakan. Ya Pak, saya mau bertanya, kalau misalkan caranya biar kita konsisten dalam berkarya, terus ngehindarin rasa nggak mood pas lagi ada kerjaan itu kayak gimana? Makasih. Konsisten karya gimana ya? Sama biar ngejaga mood. Jaga mood apa? Jaga mood dalam berkarya konsisten. Oke, sebenarnya sih kita nggak bisa, kalau dalam seni nggak bisa konsisten banget. Kita harus ngikutin perkembangan zaman. Jadi untuk dari stylenya seperti apa, berubahnya seperti apa, kita harus ngikutin. Gimana ya, paling ya sebenarnya sih kalau buat itu dulu ya, buat yang tadi konsisten cuma tetap sih harus belajar terus, kita belajar lagi, kita lihat yang lagi terbarunya gimana, yang lagi dibutuhkan orang-orang kayak gimana, lihat juga yang dibutuhkan perusahaannya kayak gimana, yang dibutuhkan konsumen seperti apa iklannya. Contohnya kayak di Thailand, Singapura, mereka lebih milih produk penyampaiannya lebih pakai short movie gitu. Nah, sedangkan di sini masih peralihan sekarang tuh, ada yang memang secara langsung aja, secara gamblang hard selling, tapi udah mulai banyak juga produk-produk yang bikin lewat short movie gitu. Kan suka banyak juga ya di YouTube segala yang lagi keluar sekarang. Kayak kemarin ada Mitsubishi ya, mobil. Terus ada seperti itu. Biasanya menyesuaikan sih sama kebutuhan dari pasar, dari konsumen kita seperti apa. Banyak cari referensi juga. Banyak cari referensi, betul. Kalau untuk kalau untuk mood ya paling jaga mood aja sih, jaga mood aja. Biar nggak ini ya ngebaca situasi sih Pak. Kalau ini moodnya maksudnya mood kita supaya tetap konsisten mengerjakan ini atau mood filmnya? Mood kita biar tetap ngerjain gitu, pekerjaan kita. Oh, ya sebenarnya namanya udah kerjaannya, mau sehobi apapun pasti ada jenuh. Ada jenuhnya pasti. Kalau kita ngerjain mau hobi musik, kalau suruh tiap hari ngerjain musik juga pasti jenuh. Mau hobi bola, kalau udah jadi kerjaan main bola tiap hari pasti jenuh, pasti capek gitu. Nah, balik lagi gimana kita lebih apa ya, nge-manage diri sendiri, betul. Gimana nge-manage diri sendiri supaya kita tetap dengan kerjaan yang ada, kita tetap konsisten, tetap mau malas-malas juga ya kita coba pikir aja good side-nya. Jadi sisi baiknya dari yang kita kerjain. Ya mungkin ada orang lain yang harus kerjain kerja keras, kita dengan kerja gini kita bisa dapat yang sama atau bisa dapat lebih. Kan itu bakal jadi motivasi kita juga buat tetap mood lah buat ngerjain ini gitu ya. Seperti itu sih dari kita. Baik, makasih. Iya, sama-sama. Oke, silakan teman-teman lain yang mau bertanya. Ini Salma mau tanya juga ya? Iya, saya Oke, Salma silakan. Mau nanya kalau misalnya ada nggak sih Kak kerjasama sama suatu perusahaan yang ngebuat Kakak tuh seneng gitu atau nggak nyangka bisa kerjasama sama perusahaan itu gitu. Maksudnya kayak berkesan lah atau apapun gitu. Politis sebenarnya. Oke, kalau menurut kita sih semua perusahaan berkesan karena setiap produk pasti kan punya produk yang beda-beda, unik. Jadi maksudnya dari produk ini kita penyampaiannya harus cara ini. Tapi ini produk beda, penyampaiannya juga harus beda. Jadi setiap produk tuh kita kebilang unik. Dan sering berjalannya waktu juga kita dapat setiap produk masing-masing beda-beda sih cukup senang. Jadi menurut kita pengalaman baru juga ngelatih kita. Cuman kalau dibilang yang paling seneng apa sih, otomatis kalau band gede pasti seneng ya semuanya. Pencapaian kebilangnya gitu. Kalau band gede tapi band kecil pun kita nikmatin, kita juga seneng, kita punya project, kita punya kerjaan, ada yang bisa kita handle lah, maksudnya bisa kita garap gitu. Seperti itu sih. Sudah cukup? Bagaimana sama? Iya, cukup. Makasih. Oke, thank you. Oke, jadi ternyata untuk mencapai sebuah titik kesuksesan itu perjalanannya cukup panjang ya. Dari awalnya mungkin hanya dibayar gratisan gitu ya. Berarti kalau dibayar nggak gratisan juga ya, berarti free total gitu ya. Iya, ya udahlah bantuin teman aja. Nah, badan amal. Badan amal gitu ya.
Tapi lama-lama mungkin akan ada brand, ada kesempatan-kesempatan lain ya, mungkin yang terbuka dengan mengerjakan proyek tersebut. Ya, silakan teman-teman lain, sepertinya sudah masuk lagi pertanyaan. William mau nanya. Oh, William, Pak, mau oke. nanya dong, Pak. Ya, William, silakan. Mau tanya dong, Kak, kalau kan ini kan dari 2016 ya, pencapaian yang paling berpengaruh pada 90 Studio apa ya? Misalnya, wah gara-gara project ini kita lumayan nih jadi naik, jadi ngangkat. Project apa Kak itu biasanya yang paling berpengaruh? Makasih. 2016. Oke, meluruskan sedikit. Jadi 2016 tuh kita awal banget kita memang mengerjakan project yaitu jadi masih ada juga project yang gratisan, masih ada project yang kita memang buat cari exposure ke orang lain supaya orang melihat kita. Biasanya kita mulai di 2016. Nah, cuman seiring berjalannya waktu ya pasti kan meningkat semuanya juga kalau konsisten dikerjakan mah. Kalau konsisten dikerjakan pasti meningkat usaha apapun. Nah, kalau dari kita sendiri ya semua sih kayaknya semua yang dikerjakan tuh pasti kalau kita kerjain maksimal otomatis kan pasti ada word of mouth nih antara perusahaan ke perusahaan atau pegawai ke pegawai atau nanti jadi ada yang ngeliat jadi akhirnya manggil kita lagi jadi semuanya sih kita kerjain maksimal supaya kalau kliennya puas otomatis kan pasti ada aja yang buka jalan ke jalur lain gitu menurut kita sih itu. Jadi kalau yang paling berkesan banget sih semuanya berkesan sih sejauh ini. Project Unpar pun berkesan buat kita. Soalnya kan nanti misalnya contohnya Unpar Plus, mereka kan mau buat advertising. Nah mereka buat advertising otomatis kan ketemu banyak orang. Jadi nanti ada dosen, ada macam-macam, ada model dan sebagainya, ada staffnya. Nah dengan ketemu mereka kan kita juga pasti membuka pikiran kita, membuka mindset kita buat kenal lebih banyak orang. Dan otomatis mereka kalau udah kenal baik sama kita kan mereka akan rekomendasikan kita juga ke yang lain. Jadi semua project besar kita juga based on channel sih. Agak susah kalau kita memang tiba-tiba ngajuin ke perusahaan juga kan pasti mikir siapa mereka, itu nggak jelas background-nya. Terus yang ngajuin ke perusahaan juga pasti banyak banget. Seperti itu. Udah, mau nambahkan? Kayaknya udah cukup dari kita. Bagaimana? Apakah William terjawab pertanyaannya? Sangat terjawab, Pak. Terima kasih. Oke. Ya. Thank you. Oke, silakan teman-teman lain jika ada pertanyaan. Jadi bisnis apapun ketika kita melakukannya dengan konsisten, dengan maksimal, mungkin mikirnya jangan uang dulu ya. Tapi kita mikir effort kita dulu, kualitas kita seperti apa. Nah, nanti mungkin uang will follow the will gitu ya. Ya, betul. Oke, silakan teman-teman lain jika ada pertanyaan. Aku mau bertanya. Ya, silakan Marcella. Kak, aku mau nanya aja kalau misalnya dari awalnya script writing sampai ke publishing itu butuh waktu berapa lama ya? Kayak janjiin ke kliennya berapa lama gitu. Terima kasih. Oke. Sebenarnya waktu itu nggak ada patokan berapa lamanya, tergantung lagi dari kesulitannya, terus peminat klien, minatnya, terus besar proyeknya kayak gimana, kan pasti makin besar proyeknya makin lama pengerjaannya kan gitu sih paling kayak gitu. Ya terus sama gimana permintaan klien, kadang ada klien misalnya saya nanti bulan Februari saya mau produksi seperti ini, kalian siapkan, misalnya saya pengen Februari udah ada konten buat dipublish. Nah, kita yang menentukan sendiri biasanya kita menentukan sendiri mau diproduksinya dalam sebulan atau mau dalam 2 bulan. Misalnya kan kita masih punya waktu nih Desember, Januari misalnya. Kita mau produksi dalam 2 bulan saja atau mau dalam 1 bulan ya bisa kita menentukan dan kita ajukan sih. Kuncinya bisa kita ajukan ke perusahaan. Kalau dari mereka ACC, mereka approval oke dengan yang kita ajukan ya kita jalankan dengan timeline tersebut seperti itu sih. Nah, cuman rata-rata sih tergantung gede projectnya. Kalau misalnya video 1 menit ya mungkin dalam 1 bulan. Kan dalam 1 menit juga kan dibagi terhadap beberapa lokasi syuting, beberapa tempat. Bukan cuma 1 kali saja syutingnya. Seperti itu. Tapi kalau untuk video-video yang misalnya kita buat short movie, otomatis kan tempatnya juga pasti banyak. Talent yang harus diurusnya banyak. Penulisan skripnya juga lebih panjang.
ya pasti butuh waktu juga lebih lama sih durasi syutingnya. Seperti itu. Maksudnya durasi produksinya ya dari sebelum produksi sampai post production seperti itu. Oke. Sudah cukup? Bagaimana Marcella? Apakah ada pertanyaan lagi mungkin? Atau ada yang kurang jelas? Udah jelas, Kak. Makasih. Ya, sama-sama. Thank you. Oke, selanjutnya Evelyn ya. Evelyn silakan jika ada pertanyaan. Saya mau nanya, strategi apa yang ingin kakak wujudkan atau tingkatkan untuk lebih mengembangkan 90 Studio? Terima kasih. Strategi untuk dikembangin. Strategi apa ya? Banyak channel sih. Ya sebenarnya sih buat ngembangin pertama banget yaitu harus belajar. Terus belajar, ngikutin zaman, lihat referensi, jangan puas diri lah ya, gitu bilangnya gitu. Jangan puas diri dengan hasil apa yang kita udah dapet. Udah gitu, oh ya, perbanyak juga sebenarnya perbanyakin channel relasi. Karena kan kerjaan di mana-mana, kalau buat kerjaan kayak kita itu tuh butuh channel, butuh orang kenalan yang memperkenalkan kita ke perusahaan. Nah seperti itu sih, jadi relasi kuncinya sih kalau buat 90 Studio. Terus udah gitu portfolio juga jangan lupa diperbanyak. Seiring berjalannya waktu kan orang dengan semakin banyaknya portfolio kita bakal dapet orang bakal ngelihat kita lah. Ngelihat hasilnya gimana, mereka puasnya sama project-project yang udah pernah kita lakukan atau belum. Nah kan kalau mereka puas, mungkin otomatis mereka jadi nge-hire kita kayak gitu sih. Kurang lebih seperti itu. Makasih Kak. Iya. Oh ya, nambahin kalau buat planning karena kita memang kerjanya advertising, makanya di Instagram juga kita nggak banyak masang feeds, nggak banyak karena kan memang target kita bukan jualan di Instagram sih seperti itu. Nah tapi kita kedepannya sih kita planning memang mau digencarin juga, jadi di Instagram buat ngejangkau yang kelas middle down yang menengah ke bawah atau yang kelas menengah lah, buat usaha-usaha menengah kan biasa dijangkaunya melalui Instagram. Tapi kalau buat kelas atas sih kita bakal tetap jalanin yang udah yang kita lakuin sekarang dengan cara memperbanyak relasi dan sejenisnya. Seperti itu sih. Oke, buat teman-teman lain, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Saya mau nanya, Pak. Ya. Oke, silakan, Owen. Kak, menurut Kakak, kesalahan apa aja sih yang paling umum dilakukan sama para pemula yang baru memulai di bidang ini? Kesalahan apa ya? Soalnya kita dibilang kita juga bukan yang memang udah berpuluh-puluh tahun mengajarkan. Ya kita juga masih belajar, kita juga masih ada kesalahan-kesalahan. Cuman yang paling banyak apa ya kesalahannya? Iya, kayaknya kuncinya sih dari awal jangan cepet puas dulu, harus tetap mau terus belajar gitu. Soalnya kalau sekarang kita udah puas aja terus dikit-dikit udah puas dengan hasil kita ya kan kita berarti nggak belajar lagi, otomatis kita nggak berkembang, kita nggak ada upgrade diri dan hasilnya juga bakal gitu-gitu aja sih. Paling gitu sih kalau dari kita. Kalau kesalahan semua sih kalau misalnya dari angle video dan sebagainya sih itu lebih ke arah teknis di mana kalau kita semakin sering belajar kita jam terbang makin banyak, pengalaman otomatis video juga sih bakal meningkat kualitasnya, nggak bakal gitu-gitu aja. Paling gitu sih kalau dari kita. Nah kalau buat apa ya istilahnya teknis alat gitu mah menyesuaikan, biasa seiring berjalannya waktu pasti bertambah-tambah alat juga dan semakin lengkap dan semakin menyesuaikan hasil juga lah gitu. Benar kan? Iya seperti itu sih. Oke Kak, terima kasih. Ya sama-sama. Oke, ada lagi. Oke, silakan teman-teman. Oke, Anjani ya sepertinya. Anjani silakan.
Nggak Berarti kedengeran ya mungkin tadi. untuk Pertanyaannya kurang Kalau kedengeran. misalkan kakak buntu ide gitu, suka buntu ide gitu nggak kak? Kalau misalkan buntu ide gitu, biasanya suka ngapain? Biar ada ide gitu. Betapa. Betapa sama Nyari referensi di internet sih. Iya, sebenarnya ide sih pasti mentok ya, karena kalau dikerjain tiap hari ngajain kayak apa sih? Maksudnya pasti ada titik jenuhnya, ada titik surut ide, titik habisnya. Cuman ya tetap sih Kita nyari cari aja. inspirasi, referensi, inspirasi, terus brainstorming bareng-bareng buat cari ide yang bagus lah. Tahu betapa. Makasih kak. Iya, sama-sama. Oke, silakan teman-teman lain jika ada pertanyaan. Apakah ada? Mau sharing pengalaman? Iya, siapa tahu ada yang udah lebih pengalaman dari kita atau punya pengalaman syuting, boleh mau sharing juga nggak apa-apa kita mah. Kita juga belum pengalaman gimana kok, kita juga sama-sama cerita, sama-sama sharing aja. Oke, Ang Alvin mungkin ada pertanyaan atau ada sharing, silakan. Atau Felix Hansen mungkin. Oke, semuanya pada terjawab ya. Oke, nah mungkin saya saja yang bertanya deh. Nah, kalau seandainya tadi banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang mengatakan kalau proses kreatif ini sesuatu yang mungkin pasti akan ada titik jenuhnya ya, dan di mana kalian melakukan tadi bertapa gitu ya, atau mungkin brainstorming, atau mencari referensi di internet gitu ya. Tapi pernah nggak sih kalau seandainya dalam proses pembuatan konten gitu, kalian misalkan mengganti gaya, misalkan pada bulan ini kita gayanya mungkin nge-shootnya seperti ini, tapi nanti bulan berikutnya akan mengganti gayanya dengan gaya yang lain. Kenapa saya sih? Oke, kalau buat gaya sih kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, kebutuhan konsumen kita. Jadi kayaknya agak susah kalau ganti-ganti gitu, karena takutnya orang yang hire kita biasanya kan udah punya ekspektasi nih, ekspektasi hasilnya seperti ini, entah itu advertising atau event ya kan kita handle dua itu. Nah misalnya orang nge-hire kita buat di dokumentasi event perusahaan, otomatis mereka kan udah punya ekspektasi hasilnya seperti ini. Nah kalau kita tiba-tiba ganti gaya di bulan selanjutnya, takutnya di luar ekspektasi sih menurut kita. Jadi kayak masih cari jati diri. Iya, jadi akhirnya kayak masih cari jati diri dan konsumen juga kok beda sih sama yang saya lihat. Nah gitu, kita takutnya keluar mindset itu. Tapi tetap kita harus berubah, tapi berubahnya pelan-pelan gitu. Harus tetap berkembang, nggak bisa itu terus. Berkembang dikit-dikit menyesuaikan sama pasar, bukan berubah secara drastis tiba-tiba dalam misalnya setiap bulan gitu. Seperti itu sih, Pak. Oke, jadi tetap ya kalau inovasi itu dilakukan, tapi nggak drastis gitu ya. Misalkan sekarang stylenya begini, tiba-tiba berubah jadi Superman gitu ya, atau yang lain gitu. Oke. Oke, silakan mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya, boleh dipersilakan. Mungkin Diandra ada pertanyaan, Diandra Asmanalim. Atau Nurlita, silakan. Oke, sambil menunggu pertanyaan, saya mau tanya lagi deh. Kalau seandainya tadi kan kalian mengatakan kalau tahap pre-production ini merupakan tahap yang sangat penting ya, sama pentingnya dengan tahap production dan juga post-production. Nah, ketika kita berbicara tentang tahap pre-production, ada nggak sih alat-alat yang menurut kalian itu paling krusial dalam proses dalam pembuatan audio visual konten ini? Misalkan bagaimana spek dari kameranya, kemudian bagaimana tools untuk merekam suara agar
suara yang disampaikan oleh talent ini dapat tersampaikan ataupun terekam dengan baik. Kemudian adakah alat-alat khusus yang harus disiapkan setiap kali melakukan proses pembuatan audiovisual konten? Kalau kayak gitu kan lebih ke teknis, sebenarnya apa juga bisa dipakai, kayak kamera bisa pakai kamera HP lah kayak gitu misalnya. Kamera HP pun bisa bagus gitu maksudnya hasilnya. Ya bisa bagus kamera HP pun. Terus kalau audio kan bisa pakai mikrofon HP kayak gitu sih. Ya. Sebenarnya jadi kalau mau belajar mah bisa dari alat yang sederhana dulu untuk bikin iklan. Software editing juga bisa, mau pakai yang gratisan dulu juga bisa. Kalau memang minat punya pengen concern di jalan ini gitu, di bisnis ini gitu, bisa juga sebenarnya dari alat-alat yang sederhana buat bikin iklan dulu secukupnya gitu maksudnya. Tapi kalau seiring berjalannya waktu, seiring semakin besarnya juga project, otomatis butuh juga alat yang profesional. Jadi misalnya dari kamera, dari standar kualitasnya juga harus minimal HD 1080 seperti itu. Ya ekspektasi klien juga kan, iya, pasti dengan hasilnya pasti tinggi juga. Tinggi. Udah gitu untuk ini juga untuk lighting biasa itu dibutuhkan juga sih. Soalnya kalau tanpa lighting kadang plain ya videonya flat banget, akhirnya emosinya juga hilang, plain banget seperti itu sih kurang lebih dari kita. Jadi alat menyesuaikan sih. Ya alat menyesuaikan juga dengan kebutuhan. Audio juga biasa kita dibagi ada 2, biasa ada yang clip on untuk ambil suara talentnya, tapi ada juga yang pakai bumpol, yang pakai tiang panjang untuk ambil suara dari atas kepala talent, sekalian juga untuk ambil ambience. Nah biasa kita kombinasikan sih semuanya seperti itu. Oke, jadi ternyata alat-alat ini bukan sesuatu yang perlu dipusingkan ya ketika kita membuat audiovisual konten. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang misalkan berpikir kayaknya kalau mau buat audiovisual konten harus pakai DSLR gitu ya, kemudian harus pakai alat-alat yang canggih, itu anggapan yang kurang tepat berarti ya? Iya, tapi kalau seiring berjalannya waktu, tapi pasti ekspektasi klien juga tinggi yang harus menyesuaikan juga. Kalau untuk profesional memang harus pakai kamera khusus, tapi kalau misalnya masih mau belajar, masih mau ikut lomba, kan lomba-lomba juga nih banyak nih, dengan hadiahnya juga lumayan jutaan biasa. Nah, kalau misalnya mau belajar ikut itu dulu juga bisa pakai kamera HP. Udah gitu nanti tinggal editingnya aja yang diolah di editing, maksudnya supaya cuttingannya rapi, perpindahannya seperti itu sih. Oke, jadi kalau awal sih mungkin kita akan bereksperimen seperti itu ya. Ya, betul. Kita bereksperimen dengan konten-konten yang sederhana dulu, nanti setelah jam terbangnya semakin tinggi, tentu ekspektasi dan tuntutan dari diri kita sendiri mungkin ya, yang akan meningkat seiring dengan waktu. Nggak mungkin kan ya puas di satu titik saja, tapi akan terus meningkat seperti itu ya. Ya, betul. Oke, nah kalau seandainya kita berbicara, oh ya mungkin saya berikan dulu kesempatan kepada teman-teman, mungkin ada yang masih mau bertanya, silakan. Pak, mau nanya. Oke, silakan Naomi, boleh on cam juga. Maaf Pak, nggak bisa nyalain kamera. Ya, mau silakan. nanya, kalau misalkan kakak punya kayak backup plan gitu nggak sih, kalau misalkan kayak filenya error atau kayak gitu? Oke, gimana ya? Kalau tergantung kamera pertama dulu itu. Kalau kamera yang semakin teknologinya semakin tinggi, semakin mahal, biasa ada 2 slot. Tapi di kita juga nggak semuanya pakai 2 slot itu. 2 slot itu jadi sistemnya 1 kamera 2 memory card. Nah ya betul. Jadi ada pengaman lebih, tapi di kita juga nggak semua kamera ada itu. Nah jadi untuk backup plan-nya biasa kita abis syuting langsung kita beresin filenya, kita copy, masukin ke laptop, ke hard disk, bikin copy sebanyak-banyaknya sih, kuncinya di sana. Jadi abis syuting langsung diselesaikan gitu. Jadi ada backup, nggak takut keburu hilang atau sebagainya, itu sih. Ada lagi? Ya paling itu sih kalau dari kita juga berusaha sih supaya jangan sampai ada lagi. Jangan sampai ada kayak gitu, soalnya bisa itu akhirnya ini kurang bagus. Ya kurang bagus dari ke klien juga. Seperti itu. Ya, seperti itu sih dari kita. Bagaimana Naomi? Mungkin ada pertanyaan lanjutan? Udah, makasih Kak. Iya, sama-sama. Oke.
Kebayang ya kalau seandainya udah capek-capek misalkan syuting di Grand Canyon gitu ya, udah jauh gitu ya, terus kameranya nggak ngerekam ternyata ke memory card, sudah ongkosnya berapa gitu ya teman-teman ya. Iya betul. Iya, makanya harus lebih teliti sih di produksi itu tuh. Lebih teliti dalam settingnya, ya gitu kan, menentukan settingnya, teknisnya lebih lebih harus hati-hati sih kalau produksi gini. Jadi hasilnya juga pun rapi semuanya, jangan ada yang bermasalah atau sejenisnya. Seperti itu. Jadi attention to detail itu sangat penting ya dalam proses produksi. Jangan sampai hal-hal yang remeh-temeh seperti memory card, kemudian juga alat-alat lain yang mungkin kecil ya, tapi ternyata Ya, bisa berdampak sangat signifikan kepada keseluruhan proses itu. ya Ya. betul. Oke, silakan teman-teman lain jika ada pertanyaan. Pak ingin bertanya. Ya, silakan Nurlita. Boleh on-cam kalau bisa. Maaf Pak, lagi nggak bisa. Pakai PC habisnya. Itu kalau misalnya kan ada klien baru, terus dapat project baru gitu, biasanya langsung diterima gitu atau biasanya disaring dulu? Jadi kita harus cari info tentang bisnisnya gimana, atau misalnya cocok sama kita ya atau enggak gitu. Terima kasih. Kalau dari ada klien baru gitu ya pasti kita diskusiin dulu mereka mau kayak gimana, kita juga pelajari dulu produknya apa yang mereka yang mereka mau ini apa pasarkan gitu. Produk apa yang mereka mau bikin iklan ke kita gitu. Mereka siapa? Ya pasti kita diskusi sih, nggak langsung asal nerima kayak gitu. Kalau nggak tahu detailnya juga kan repot juga nanti ke beresiko. Ya. Jadi sebenarnya dianalisis sih bilangnya gitu ya. Kita analisis dulu perusahaan seperti apa, sesuai nggak dengan kapasitas kita, sesuai nggak dengan output yang kita keluarinnya nanti itu sesuai nggak gitu maksudnya. Bisa kita analisis dulu, terus sebagai keamanan juga kita analisis dulu urusan pembayarannya seperti apa. Kan takut juga kita udah produksi, walaupun udah DP dan sebagainya, kalau kita udah produksi sampai selesai terus kliennya hilang juga kan resiko. Jadi kita pasti ada juga analisis juga gitu kan. Lihat dari review perusahaan lain, review perusahaan lain atau sejenisnya lah seperti itu. Soalnya sekarang kan bisa dicari semuanya juga. Seperti itu. Iya, makasih. Ya, oke, sama-sama. Oke, silakan teman-teman lain jika ada pertanyaan. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman lain, saya mau tanya lagi deh, kalau seandainya terkait dengan talent ya. Nah, talent ini kan macam-macam ya karakternya. Ada yang mungkin sabar, ada yang mungkin nggak sabaran ya, ada yang mungkin moody, ada yang mungkin emosional, ada yang mungkin flat gitu ya. Nah, gimana sih cara kalian untuk deal with a lot of talent gitu ya? Karena kan tidak bisa disamakan ya antara talent yang satu dengan talent yang lain, supaya talent ini bisa memberikan kontribusi yang optimal pada konten yang kalian buat. Kalau talent sih pasti kita cari dulu talent yang kira-kira cocok atau enggak. Nah sebenarnya profesional enggak? Ya kita minta si talentnya buat profesional juga sih, buat jaga mood kayak gitu sih. Ya jadi saya nambahin dikit ya. Jadi gini, kita cari talent yang sesuai dengan karakter di script yang udah kita buat ini. Nah talent ini kan biasanya kita bisa dapat ada beberapa opsi. Nah dari talent-talent itu kita cari talent mana yang memang profesional. Udah gitu dari kerjaannya juga konsisten, maksudnya jangan tengah-tengah tiba-tiba nggak mood dan sebagainya. Nah biasanya kita cari sih, memang kita juga kalau cari talent cari yang apa ya namanya, cari yang profesional lah. Jadi ke kita juga nggak bawa dampak buruk, apalagi kalau nanti kliennya talentnya malah bete atau nggak happy lah, maksudnya nggak sesuai dengan skrip, otomatis kan bawa dampak buruk juga nih buat nama kita ke perusahaan. Ya. Dari kita juga, kita harus bisa nge-manage si talent itu, gimana kita jaga moodnya dia, gimana kalau pas kita syuting, pas kita pengarahinnya tuh harus ngomongnya jadi gimana, jangan sampai bikin dia bete pas lagi kita arahin gitu. Nah ya, salah satunya yang buat jaga mood
talent tuh bisa dengan manajemen waktu syuting. Jadi misalnya proses syuting talent itu tuh butuhnya di sore, di syuting scene ke-7 misalnya gitu. Nah, kita nggak butuh suruh talent itu datang dari pagi. Kenapa? Karena nanti keburu udah capek, udah nungguin lama, nggak syuting. Nah, pas proses syuting itu nanti bakal udah moodnya udah nggak sebagus pas pertama kali datang, seperti itu sih. Jadi biasa kita manage waktu, kita atur waktu supaya semuanya tetap jalannya tetap lancar, tapi tetap juga nggak ada yang ngerasa terbeban lah gitu, seperti itu kurang lebih. Oke, jadi ternyata harus ada manajemen waktu ya. Iya, Karena betul. kalau saya talent, misalkan disuruh menunggu sekian lama, mungkin awalnya mungkin sudah antusias ya, tapi karena Iya, betul. jeda waktunya terlalu lama, mungkin keburu bete atau marah atau lain sebagainya ya. Ya, betul, berarti itu sih kurang lebih. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman lain? Pak, mau nanya, Pak. Oke, silakan, Alvin. Yang tuh bagian audionya itu, yang kayak narasi itu sama yang kayak copywritingnya itu dibuatnya dari tim atau sewa orang untuk bikin itunya? Jadi untuk narasi itu maksudnya berarti Skripnya ya berarti ya. Yang kayak video tadi itu ada yang ngomong-ngomong. Oh, oke. Buat ini voice over-nya. Maksudnya yang orang yang nge-voice over-nya gitu kan? Narator. Iya. Ya, voice over itu biasa kita tergantung di tim kita juga memang ada yang bisa voice over, tapi kadang juga disesuaikan. Jadi misalnya kita butuh buat hire orang lain, kita juga memang ada juga listnya yang sesuai ini gitu, sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya butuh suaranya cowok banget di tim kita kan nggak ada. Jadi biasanya kita ada juga orang lain misalnya nge-hire orang lain. Tapi kalau untuk suara yang cewek tadi itu dari tim kita seperti itu. Oh. Nah, oh ya ada satu lagi tadi itu ada satu pertanyaan lagi ya tadi. Yang mana? Itu aja sih tadi. Oh itu aja. Oke. Iya. Oke. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Oke, kalau gitu saya yang lanjut nanya ya. Nah, kalau seandainya tadi kan sempat dibahas juga ya dari pertanyaan tentang voice over. Nah, apakah semua proses, misalkan komponen-komponen dalam audiovisual konten ini kan kaya ya, ada lagu, kemudian juga ada talent, ada narator ya, kemudian juga ada skrip dan lain sebagainya. Apakah semuanya kalian kelola sendiri atau ada bagian-bagiannya? Jadi kalau seandainya atau kalian meng-hire orang lain misalkan untuk bagian tertentu, kita meng-hire pada bagian siapa misalkan. Tergantung kebutuhan sih balik lagi. Kalau memang skalanya masih ke-handle sama tim kita, memang masih sama tim kita masih ke-handle semuanya, biasa kita handle sendiri. Tapi misalnya kalau udah skalanya besar, misalnya butuh lebih banyak orang, ya, kita gitu. hire orang lain. Kita hire orang lain, kita outsource. Misalnya untuk kayak yang project ke depannya, kita ada project syuting, tapi kita hire untuk lighting dan soundnya kita hire langsung dari memang orang khusus sound. Jadi nanti mereka yang bawa sendiri mixer, bawa sendiri lighting. Jadi dari bagian kita sendiri fokus ke produksi untuk videonya aja seperti itu. Jadi kita udah nggak pusing lagi. Jadi balik lagi tergantung kebutuhan dan skala produksinya seperti itu. Oke, jadi ternyata menyesuaikan ya. Kalau seandainya skalanya semakin besar, mungkin kebutuhannya juga akan semakin banyak dan kompleks ya. Tapi kalau seandainya untuk skala proyek yang kecil, mungkin semuanya bisa di take over sendiri ya. Ya, betul seperti itu. Oke. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Mungkin dari Jason ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan Nabila. Kalau sekali produksi syuting gitu tuh kalau di lapangan berapa orang ya? Oke. Buat jumlahnya bisa kita tergantung kebutuhan juga sih. Kalau memang skalanya makin besar kita bisa sampai 10 orang. Ya bisa lebih juga. Tapi kalau misalnya syutingnya skala kecil, maksudnya dari perusahaannya juga ekspektasinya nggak terlalu besar. Ya kita juga ya simple juga, tempatnya nggak banyak. Ya kita bisa dengan orang secukupnya, around 5 orang, 4-5 sampai orang juga cukup.
Jadi balik lagi tergantung sama gede projectnya. Ngapain project kecil tapi orangnya 100 orang gitu kan. Kayak sia-sia juga. Ya sesuaiin aja gitu. Ya disesuaikan sih sebenarnya sama skala produksinya kita, sama permintaan dari klien sih balik lagi semuanya. Kan script itu juga kan gimana permintaan klien biasanya. Seperti itu. Ya oke sama-sama. Oke, silakan Jason, jika ada pertanyaan, boleh diajukan. Iya, izin bertanya. Sama saya izin juga, maaf nggak bisa nyalain kamera ya Pak. Paling mau nanya ini terkait dengan equipment. Kan kalau misalnya di lapangan itu kan biasanya situasinya berbeda kan, kayak misalnya kadang kita harus nge-shoot di low light atau kita nge-shoot di tempat yang sempit kayak gitu. Nah itu kalau sebagai mahasiswa gitu kan dengan budget yang terbatas, gimana ya caranya biar kita punya equipment yang sesuai dengan bisa apa ya, bisa menyesuaikan di segala situasi gitu. Karena mau nyari equipment yang lain juga uangnya masih terbatas gitu. Gitu aja sih paling. Oke, kalau dari kita sih dari awal kita juga sama, kita punya masalah kayak gitu. Sama untuk urusan lighting susah sebelum kita punya alat-alat lighting yang proper, maksudnya sama kita juga punya masalah di sana. Nah kalau kita sendiri sih dulu sempat diakalin. Contohnya misalnya kita beli float light, lampu LED yang kotak tuh nggak, yang biasa buat di taman, yang kotak. Iya. Nah itu juga biasa bisa diakalin buat nambah cahaya di ruangan yang low light seperti itu. Nah, sistemnya gimana? Nah, kita bisa pelajari aja, ada banyak caranya, misalnya di bouncing. Bouncing itu jadi maksudnya dipantulkan ke atas. Jadi cahaya yang turun itu lebih rata. Seperti itu. Jadi jangan ditembakin langsung ke tailnya. Sistemnya sih seperti itu. Kalau untuk mengakali low light di ruangan, bisa dengan cara seperti itu. Kalau masih low budget, soalnya kan lampu floodlight itu murah sih sekitar 50-100-an, itu yang ukuran 10-20 watt kalau nggak salah. Seperti itu. Atau kalau udah ada budget sekitar 400-500 ribuan, mungkin bisa beli red hat namanya. Itu tuh ada juga, ada juga red hat, itu tuh kayak lighting, tapi itu buat lebih ngasih ke warna yang warm. Ya, kasih warna kuning seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya budgetnya terbatas, mau sewa dulu juga bisa. Banyak di Bandung ada beberapa tempat buat sewa. Salah satunya dekat Unpad, ada Pondok Lensa, dekat di Pati Ukur ada Zenon. Biasa biaya sewa lighting nggak mahal sih. Kayak 25.000 juga ada, dapat red hat. Atau yang Yongnuo juga ada yang 75.000 gitu. Maksudnya tergantung sih, masih bisa disesuaikan. Kalau mau benar-benar mau produksi bagus juga bisa sewa seperti itu. Oke, makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Oke, silakan teman-teman lain, apakah ada pertanyaan? Kalau project akhir kelas ini bentuk video kok. Untuk project kelasnya nanti masih saya rahasiakan nanti. Masih rahasiakan. Iya, nanti biar teman-teman terkejut ya. Waduh. Di akhir. Waduh. Oke, siap. Oke. Nah, mungkin saya lanjut tanya lagi ya. Kakak-kakak. Nah, kalau seandainya dari segmen audiovisual konten yang paling menarik dan menantang itu, yang temanya seperti apa sih? Apakah pendidikan, traveling, product knowledge, personal branding, wedding organizer, event organizer, mungkin yang mana? Di antara semua proyek yang pernah kalian tangani? Paling menantang apa ya? Advertising. Advertising sih, kalau wedding, event gitu, biasa lebih banyaknya sih ikutin flow dan monoton. Maksudnya setiap event kurang lebih isinya itu aja gitu yang pentingnya. Template-nya, entah itu birthday, entah itu wedding, isinya kurang lebih sama. Tapi kalau advertising biasa setiap project tuh berubah-ubah. Dari konsepnya berubah, dari cara syutingnya beda, ketemu talentnya beda lagi, produknya beda, tempatnya beda. Seperti itu sih. Jadi lebih banyak yang dipikirin kalau ads ya, itu. Jadi pasti otomatis lebih menantang gitu. Dan juga hasilnya harus bisa mencapai ke pasar ya. mereka, pasar kliennya. Dan di setiap tadi tahapan produksi itu juga dibilang penting banget, soalnya kalau di salah satu ada kesalahan bisa dampaknya ke semua gitu. Jadi semuanya tuh harus perfect. Kalau di advertising mah harus perfect di bagian pre-production, dan post production juga. Semuanya itu harus perfect lah, kebilang jangan ada kesalahan. Seperti itu. Oke, baik.
Nah, mungkin ada pertanyaan lanjutan juga nih di sini. Kalau seandainya dalam pembuatan audiovisual konten, kan di sini kan kalian bertiga ya, ada Kak Marco, ada Kak Gorifano, dan Kak Calvin. Apakah penting bagi kalian semua untuk menguasai semua teknik dalam pembuatan audiovisual? Misalkan Kak Marco, Kak Gorifano, dan Kak Calvin itu harus bisa memproduksi, kemudian juga harus bisa mengedit, harus bisa segala sesuatu ya yang berkaitan dengan pre-production dan juga post-production. Apakah seperti itu? Atau cukup spesialis saja dalam satu bidang tertentu dan diserahkan prosesnya pada teman yang lain? Harus bisa sih, dasarnya bisa dulu. Kan kita bekerja sebagai tim. Gunanya tim ini kan jadi bagi tugas, jadi kita bisa, jadi orang bisa punya spesialisasinya sendiri-sendiri, jadi pekerjaannya juga lebih cepat beres kan. Nah tapi setidaknya kita punya basicnya dulu, jadi kita bisa kayak editing walaupun simple bisa kayak gitu, kayak syuting kayak gitu, setidaknya kita harus bisa. Jadi kalau misalnya satu ada kenapa-napa, ada backupnya kayak gitu sih. Ya, soalnya kan kadang kondisi entah itu wedding, event atau advertising semuanya suka muncul aja, pasti ada kondisi-kondisi yang nggak terduga, kebilangnya seperti itu. Nah jadi kalau semua bisa punya basicnya, ketika ada masalah atau hambatan apapun bisa saling nutup sih. Jadi sama tim maksudnya bisa saling bantu, bisa saling backup lah, kebilangnya backup gitu betul. Seperti itu sih Pak. Oke, jadi ternyata penting ya buat semua anggota tim punya basic masing-masing ya, supaya betul. nanti bisa saling backup satu dengan yang lain. Oke, mungkin dari teman-teman apakah ada pertanyaan untuk narasumber? Silakan. Oke, kalau tidak ada saya tanya lagi deh. Kalau seandainya kita melihat gitu ya dalam audiovisual konten ini tentu banyak hal yang harus kita perhatikan. Nah, bagaimana cara kalian untuk mengelola kualitas audiovisual konten yang dilakukan ketika harus menangani banyak proyek ya, apalagi seperti saat ini mungkin proyeknya sangat beruntun ya, mungkin harus mengerjakan proyek dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Nah, gimana caranya supaya kualitasnya tetap baik, tapi semua proyek itu bisa diselesaikan tepat waktu? Apakah ada manajemen waktu yang ditetapkan, atau ada misalkan deadline untuk satu proyek, misalkan diklasifikasikan apakah ini mendesak atau tidak, dan lain sebagainya? Dalam pengerjaan itu pasti ada manajemen waktu kan, dibagi-bagi timeline pengerjaannya kayak gimana setiap proyek. Bisa kita juga nggak mungkin ngambil semua proyek tapi nggak akhirnya miss semua gitu. Jadi kita juga milih-milih sesuai dengan timeline gitu. Jadi nyesuaiin aja sih. Yang penting manajemen waktunya jangan sampai keburu hilang dari ngambil banyak proyek tapi nggak kekerjain juga kan nggak mungkin juga sih. Ya. Jadi balik lagi semuanya disesuaikan sih, kita harus sadar juga kapasitas kita segimana supaya konsumen tetap puas dengan hasil kita gitu. Seperti itu sih jauh ini ya. Oke, ya mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari saya. Ketika membuat audiovisual konten ini, ada nggak sih tantangan yang terbesar yang menurut kalian itu paling sulit selama proses dari 2016 berarti ya, ketika mulai merintis sampai saat ini di tahun 2020, apakah ada sesuatu yang menurut kalian ini sepertinya masih menjadi kendala yang masih perlu diatasi dengan belajar terus-menerus? Kendala. Kendala ya pasti, kendala mah pasti ada, tapi kita coba cari jalan keluarnya aja sih. Iya. Gitu ya. Maksudnya kendala apa gitu ya Pak? Kendala apapun, misalkan dari penggunaan alat, atau misalkan aplikasi editing, atau hal-hal yang menurut kalian itu masih menjadi sesuatu yang dicari untuk solusinya. Oke, kalau semua sih kita masih tetap belajar. Jadi setiap alat yang kita punya juga sebenarnya masih bisa dimaksimalkan gitu.
Jadi kita juga sejauh ini dari setiap alat yang ada kita pelajari supaya hasilnya lebih maksimal, kurang lebih seperti itu sih. Jadi memang di semuanya juga dibilang kendala nggak jadi kendala utama, tapi tetap kita pelajari gitu. Jadi contohnya apa ya? Misalnya lighting kita sebenarnya itu masih banyak juga teknik-teknik lighting yang masih kita butuh pelajari untuk ya upgrade sih gitu. Karena mau alat selengkap apa, mau seprofesional apa, tapi kalau ilmunya kurang sih hasilnya bakal tetap biasa aja gitu. Jadi kendalanya seperti itu sih. Tetap harus belajar. Ya tetap belajar sih. Jadi semua kita anggap kendala dia. Oke, jadi semuanya itu tetap menjadi proses pembelajaran ya, nobody perfect berarti ya. Iya betul. Terus belajar agar tetap menjadi lebih baik dan lebih baik ke depannya. Oke, mungkin itu pertanyaan dari saya. Dari teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup untuk acara kuliah tamunya. Silakan. Apakah masih ada sesuatu mungkin ya yang penasaran? Mumpung saat ini narasumber sudah meluangkan waktu ya, apalagi di tengah tadi ya banyaknya proyek yang saat ini sedang ditangani dengan berbagai macam vendor dan juga berbagai macam perusahaan, tentu tidak mudah untuk menculik ketiga narasumber ini untuk berbicara saat ini ya. Jadi teman-teman kalau ada kalau nanti misalnya ada yang punya pertanyaan, oh ya mungkin boleh di-share juga ya untuk kontaknya nanti. Jadi kalau ada teman-teman yang misalkan kepikiran gitu ya, kayaknya baru kepikiran untuk pertanyaan-pertanyaannya, boleh silakan disampaikan. Iya. Jadi kalau nanti ada yang butuh mau tanya-tanya atau mau sharing sama kita juga boleh kontak kita. Ini di yang foto saya ada ya, di video yang saya. Nah ini kita ada kontak kita juga kalau memang butuh mau kontak atau misalnya punya bisnis nih pengen diskusi dulu sama kita ya, pengen dengar dulu saya punya bisnis ini pengen mau di gimana, ngobrol dulu ya ngobrol dulu juga nggak apa-apa, bisa diskusi sama kita atau yang punya pertanyaan mau arah sini ke depannya teknisnya boleh juga sih kontak aja ke kita. Di sini kita ada email, ada telepon, mau lewat Instagram kita juga bisa, Instagram kita @90studio.id. Bisa juga kontak melalui Instagram kita, DM juga boleh kok, kita mau welcome. Gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih kakak-kakak. Mungkin sebelum kita akhiri kuliah tamunya, mungkin kakak-kakak boleh memberikan closing statement tentang audiovisual konten ini, silakan. Oke, saya coba rangkum aja. Jadi dari awal kita membagi proses pembuatan audiovisual menjadi 3 bagian utama, pre-production, production, dan post-production. Nah, untuk masing-masing punya bobot yang sama besarnya, sama pentingnya, jadi jangan ada yang miss, jangan sampai ada yang terlewat gitu. Semuanya harus sama besar bobotnya, kita harus semua terfokuskan step by step, karena kalau kita ada miss di salah satu aja pasti akan merembet ke berdampak ke selanjutnya. Ya udah gitu, sama dari kita sih, pesan-pesan dari kita sih cukup satu aja, tetap belajar, mau udah mencapai segimana juga tetap belajar, tetap lihat kondisi kebutuhan pasarnya seperti apa, tetap pelajari lagi. Dan jangan lupa juga memperbanyak channel, entah itu mau bisnis apapun ya, mau ada yang punya bisnis misalnya berjualan aja atau apa, semakin banyak relasi otomatis semakin banyak juga peluang kita ke depannya buat dapat kerjaan, atau mungkin bisa jadi dapat pengalaman baru juga, seperti itu. Banyak berlatih, kalau ada lomba berlatih juga bisa. Oke, baik. Ya, terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat ya. Tadi juga pertanyaan-pertanyaan dan juga interaksinya juga sangat memperkaya kita semua tentang wawasan bagaimana sih sebenarnya audiovisual konten itu, apakah sesederhana itu video yang dibuat dalam misalkan 1 menit, 2 menit, atau 5 menit itu, apakah sesederhana itu atau ternyata ada perjuangan yang berdarah-darah ya di belakang dari proses tersebut.
Iya, betul. Oke, jadi atas nama program studi administrasi bisnis, saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Marco, Kak Gorifano, dan Kak Calvin untuk waktu yang telah dialokasikan. Semoga kakak-kakak semua diberikan kesuksesan dan kesehatan ya dalam masa pandemi ini untuk melaksanakan berbagai macam proyek dan juga selalu mendapatkan berkat gitu ya dalam proyek-proyek yang dikerjakan. Iya. Ya, terima kasih juga Pak buat kesempatan kita buat sharing-sharing di sini. Iya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Oke, mungkin sebelum kita akhiri kelasnya, mungkin kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu.